bisa datang, jadi saya mewakili untuk mempresentasikannya. Masih kuat kan? Ya, Mendengarkan materi satu lagi. Ya. Ini sosialisasi pembentukan karakter Islami peserta didik pada pembelajaran. Ini kaitannya dengan karakter, mengaitkan pembelajaran yang ada di sekolah dengan karakter Islami. Kita mau hubung-hubungkannya di sini supaya sikap-sikap anak sekarang itu coba dikait-kaitkan di kita. Sepertinya saya merasa saya dulu dengan pendidikan sekarang kayaknya kurang melibatkan agama dalam setiap mata pelajaran. Coba dikait-kaitkan gitu. Nah, dengan cerita-cerita kisah sahabat Rasulullah, nggak usah nabi-nabi, jangankan kisah sahabat Rasulullah, nabi-nabinya pun mereka mungkin tak tahu. Kurang sekali kayaknya anak sekarang ya, mereka tidak memahami cerita. Kita nggak mengambil pembelajaran dari sebuah cerita. Saya rasa kurang sekali. Kemampuan literasi anak sekarang kurang, minat untuk membacanya kurang. Mau membaca buku itu kurang gitu. Itu tantangan buat para ibu TK dan ibu guru SD nih. Bagaimana supaya anak-anak itu mau belajar, mau membaca gitu, mau membaca. Jadi dengan membaca nanti akan terbuka semuanya ya. Jadi ini hubungannya ke situ ya, Bapak Ibu, menghubungkan karakter Islami pada pembelajaran. Pentingnya pendidikan karakter Islami bagi peserta didik, yaitu udah jelas ya, landasan moral. Itu memberikan dasar moral yang kuat, membantu peserta didik memahami nilai luhur Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ya dia nggak non-muslim, ya kait-kaitkan aja lah kamu. Ya mungkin ada yang non-muslim gitu di sini juga ya, kita hubungkan. Yang penting karakter agama itu kan pada dasarnya semuanya bagus. Mana ada agama yang mengajarkan yang buruk, ya kan? Membangun generasi unggul dengan karakter Islam yang tertanam diharapkan peserta didik dapat menjadi generasi unggul, berakhlak mulia dan berintegrasi tinggi. Komponen karakter Islam yang perlu ya iman, takwa, akhlak mulia, ilmu pengetahuan. Peran guru dalam pembentukan karakter Islami, teladan. Guru menjadi teladan. Ya, contoh yang paling baik adalah yang mempraktekkannya ya, guru orang tua. Nah, menjadi teladan bagi peserta didik. Pembelajaran, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran melalui cerita, contoh, dan kegiatan. Nah, kita nggak usah, kayaknya kalau saya rasa sekarang ya, cerita-cerita tentang kisah-kisah Islami hanya didapat pas saat Maulid, Kurban, Isra Mi'raj, itu doang. Kisah Nabi yang lain nggak tahu apa. Jangankan tahu namanya, jangankan tahu kisahnya, nama-nama nabinya pun mungkin tak tahu, ya kan? Nah, konon lagi dia mau tahu kisahnya. Iya, kisah Nabi itu sama ya. Namanya pun tak tahu. Iya. Gitu ya kan? Gimana kita membentuk karakternya kalau begitu? Strategi pembelajaran untuk membentukkan karakter Islami ya, membiasakan peserta didik dengan perilaku sholat. Sholatnya sholat jamaah, membaca Al-Quran dan berdoa sebelum belajar. Terus cerita, menggunakan ciri inspiratif dari tokoh Islam. Banyak ya tokoh Islam, nggak usah pun Nabi Muhammad aja, banyak. Bahkan sebenarnya ilmuwan-ilmuwan yang menemukan pembelajaran kayak aljabar, kalkulus, kedokteran itu semuanya ilmuwan muslim. Tidak pernah diajarkan, saya dulu nggak pernah diajarkan, memang waktu SD udah tua baru tahu, oh iya begini gitu ya. Kegiatan, melakukan kegiatan yang yang melatih karakter Islam, bakti sosial, kunjungan ke masjid, berbagi sebenarnya ya. Kalau yang paling sederhana itu mengajarkan anak-anak berbagi. Kita setiap Jumat dibuat acara berbagi, nggak usah banyak, yang penting berbagi. Jadi anak-anak terbiasa, oh kita boleh ya berbagi itu menyenangkan ya gitu. Coba ditanamkan gitu. Jadi anak-anak tuh nggak pelit, sering-sering kita ajarin. Penilaian karakter Islami peserta didik pertama diobservasi, itu pengamatan langsung ya, kegiatannya sehari-hari. Portofolio mengumpulkan bukti-bukti tertulis, karya dan hasil kegiatan yang menunjukkan perkembangan ini. Kalau kita mau melihat
melihat perubahan karakter. Ya kita observasi, terus kita buat portofolio, lalu kita lakukan wawancara langsung kepada orangnya. Tantangan dalam pembentukan karakter ada dua. Satu, kurangnya peran orang tua. Pasti anak lebih lama sama orang tuanya. Nah, tapi bukan menutup kemungkinan gurunya juga, lingkungan sebenarnya ya kalau saya mah. Kurangnya peran orang tua. Peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral di rumah perlu ditingkatkan. Kedua, pengaruh lingkungan. Peserta didik terkadang terpengaruh oleh lingkungan yang negatif seperti media sosial dan pergaulan bebas. Kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat itu tujuannya kita tentukan dulu tujuan kita apa. Tujuan bersama untuk perubahan karakter anak-anak ini tadi. Lalu sekolah menjadi tempat pembelajaran dan pembentukannya. Keluarga memberikan pendidikan agama dan moral di rumah. Masyarakat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan karakter Islami. Kita sudah punya tujuannya. Tujuan ini kecil nih. Sekolah pun cuma segini nih, mempengaruhi nih. Keluarga cuma segini. Paling banyak tuh masyarakat tuh yang akan mempengaruhi karakter anak kita. Masyarakatnya, kalau sekolahnya udah bagus, keluarganya nggak bagus, percuma. Mati-matian mengubah karakter, nggak bisa memang. Jadi harus berkolaborasi, semuanya harus kolaborasi. Kalau cuma satu nggak bisa. Harapan dan komitmen bersama. Semoga sosialisasi ini